Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dimana untuk laga malam hari ini kita kembali membahas UEFA Champions League ya. Di laga pertama saya membahas pertandingan tuan rumah Newcastle menghadapi Barcelona. Terlihat di laga ini dimana tuan rumah Newcastle diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Ini dia mengenai dari formasi tuan rumah Newcastle. Sedangkan tim tamu Barcelona dengan formasi 4-2-3-1. Lewandowski masih menjadi andalan di laga ini. Beberapa pemain Newcastle akan absen di laga ini, sekitar ada 6 pemain ya, ini dia. Sedangkan Barcelona ada 4 pemain, Yamal, Senseiger, Gavi, dan Balde. Untuk laga ini di atas kertas terlihat memang tuan rumah Newcastle menjadi tim yang lebih diunggulkan ketimbang Barcelona. Tetapi saya mengira di laga ini kuat kemungkinan Newcastle akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang, mengingat Barcelona dalam format tandang mereka cukup baik. Laga sangat potensi berakhir di skor imbang ataupun Barcelona bisa meraih kemenangan di kandang Newcastle. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester City menghadapi Napoli. Oke, di laga ini laga cukup menarik karena memang Kevin De Bruyne menghadapi mantan tim mereka atau Manchester City ya. Ini dia Kevin De Bruyne, ini ada Hanlund dan McTominay, dan laga sangat berpotensi bisa menciptakan lebih dari 2 gol ya untuk laga Manchester City menghadapi Napoli. Terlihat di laga ini untuk line up Manchester City ya seperti ini. Dan di belakang itu ada Luis, Kusanov, Diaz, dan Gvardiol. Di lini tengah itu ada Reinders dan Rodri. Oke, ini dia mengenai dari line up City. Sedangkan Napoli seperti ini. Oke. Terlihat di laga ini City tuan rumah ada 6 pemain mereka mengalami cedera dan 3 pemain dari Napoli. Oke, Lukaku masih mengalami cedera. Menurut versi saya sendiri, kemungkinan besar di laga ini akan tercipta 3 gol ya. Jika City menang mungkin hanya selisih 1 gol saja. Jadi masih berpotensi laga akan terjadi 3 gol. Berikutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Frankfurt menghadapi Galatasaray. Terlihat di laga ini Frankfurt dengan formasi 4-5-1, sedangkan Galatasaray dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Frankfurt 3 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan tim tamu Galatasaray. Terlihat dari head-to-head kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 1992, sangatlah jauh ya, sangatlah lama. Format kandang Frankfurt selalu mampu mencetak gol. Oke, ini dari cukup mampu, begitu juga dengan Galatasaray. Tidak menutup kemungkinan untuk laga Frankfurt dan Galatasaray nampaknya akan banjir gol. Kemungkinan besar akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga tuan rumah Frankfurt menghadapi Galatasaray. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Copenhagen menghadapi Bayer Leverkusen. Terlihat di laga ini Copenhagen dengan formasi 4-4-2, sedangkan Bayer Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1 ya. Terlihat di laga ini Copenhagen ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Leverkusen di laga ini ada 4 pemain. Di laga terakhir Copenhagen menang kekalahan sama tapi Brøndby. Leverkusen meraih kemenangan dari lanjut Bundesliga Jerman saat menghadapi Frankfurt dengan skor 3-1 ya. Oke baik, untuk laga ini terlihat dari head-to-head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023, berakhir dengan kemenangan Bayer Leverkusen di kandang. Jadi untuk laga ini bisa imbang ya. Untuk laga Copenhagen cenderung nampak terlihat di tuan rumah Copenhagen ketimbang Leverkusen.